قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku. Ini kita bacakan buku baru, yaitu tentang serba-serbi bulan Rajab. Keutamaan dan amalan di bulan Rajab dari penjelasan ulama Syafi'iyah. Yang pertama, sebab penamaan bulan Rajab. Bulan ini dinamakan dengan Rajab karena dua hal. Satu, yang pertama yaitu pengagungan bangsa Arab terhadap bulan ini, dikatakan syahrun murajab. Ya, murajab, ya, ini bulan yang diagungkan. Kedua, bangsa Arab meninggalkan peperangan di bulan ini sehingga mereka tak akan terdengar gemerincingnya suara pedang di dalamnya. Orang Arab mengatakan rajulun arjab, yakni lelaki tuli yang tak bisa mendengar. Jadi penjelasannya di yang kedua ini bahwasanya bangsa Arab di zamannya Rasulullah SAW ya meninggalkan peperangan di bulan ini, ya, sehingga mereka tak akan mendengarkan gemerincingnya suara pedang di dalamnya. Maksudnya ada peperangan, nggak ada. Jadi di bulan Rajab itu mereka meninggalkan peperangan, ya. Jadi tidak terdengar lagi gesekan antara pedang dengan pedang atau dengan tombak atau larinya kuda dan lain sebagainya. Ya, intinya tidak ada peperangan di bulan Rajab. Sekarang yang kedua, keutamaan bulan Rajab. Dalam masalah ini ada beberapa perincian, yaitu keutamaan umum, ya. Jadi bulan Rajab itu ada keutamaannya, ya. Keutamaan secara umum yaitu yang A, yaitu oleh karena bulan Rajab termasuk di antara 4 bulan haram, maka keutamaannya masuk dalam keutamaan bulan-bulan haram secara umum, ya. Jadi bulan Rajab itu salah satu dari 4 bulan haram, ya. Bulan haram itu yang lainnya yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan haram yang keutamaannya masuk dalam keutamaan bulan-bulan haram secara umumnya, ya. Jadi ada keutamaan sendiri di bulan-bulan haram ini, ya. Terus yang B, Abdullah bin Abbas mengatakan saat menafsirkan kalam Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, fala
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tatlimu fihinna anfusakum. Ya, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram yang 4 itu. Ya, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram yang 4 ini. Jadi kita dilarang untuk mendolimi dirinya sendiri di bulan haram, ya. Dari bulan haram yang 4 tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, penjelasannya di sini, janganlah menganiaya diri kalian. Jadi tafsir dari surat At-Taubah ayat 36 tadi, janganlah menganiaya diri kalian, maksudnya fala tatlimu, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri di seluruh bulan. Ya, seluruh bulan itu jangan sampai kita mendolimi diri kita sendiri. Ya, kemudian Allah mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya. Ya, 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah, ya, sebagai bulan-bulan haram, dan Allah pun mengagungkan kemuliaannya 4 bulan haram tadi. Allah juga menjadikan dosa yang dilakukan di dalamnya, di dalam 4 bulan haram tadi, itu lebih besar. Ya, jadi Allah juga menjadikan dosa yang dilakukan di dalamnya itu lebih besar. Ya, jadi kalau ada orang yang mereka itu berbuat dosa dilakukan di bulan haram itu, maka dosanya itu lebih besar, ya, dilipat gandakan oleh Allah. Allah pun menjadikan amal soleh dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya juga lebih besar pula. Jadi di bulan-bulan haram itu, kalau kalian tuh beramal soleh, ya, beramal kebaikan di bulan haram tadi, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, kalau kalian tuh beramal kebaikan, amal-amal soleh, ya, akan diganjar oleh Allah, ya, lebih besar. Ya, jadi akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, ya, kalau dia beramal di bulan haram tadi, entah itu sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, ya, infaknya, atau amalan-amalan soleh yang lainnya, itu di bulan haram tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami, inna amsala ma wara fihi ma rawahun Nasa'i min hadisi Usamah. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri ma tasumu min sa'yana min sa'bana. Qala dzalika sahru yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa fihi is'arun bi anna fi Rajabin musabahatan bi Ramadan, wa annan nasa yastagiluna fi anil ibadati bima yastagiluna bihi fi Ramadan, wa yakfuluna an naziri dzalika fi Sya'ban, wa lidzalika kana yasumuhu fi tahsisihi dzalika bi saumi is'ar bi fadlin siyami Rajab, wa an dzalika kana minal makhlumil muqarrari ladaihim, yang artinya sesungguhnya dalil paling bagus terkait keutamaan bulan Rajab hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Usamah. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah,
aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dari bulan-bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Beliau Rasulullah SAW bersabda, itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu berada di antara Rajab dan Ramadan. Ya. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa bulan Rajab terdapat kesamaan dengan bulan Ramadan, dan bahwa manusia sibuk di dalamnya dari ibadah sebagaimana kesibukan mereka di bulan Ramadan, sedangkan mereka lalai dari hal yang semisal itu pada bulan Sya'ban. Ya, jadi ini tiga bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya, ini ada keutamaan tersendiri. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, jadi nanti di dalam kitab Bukhari ada bab tentang Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, dan pengkhususan terhadap bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, dengan puasa mengandung isyarat akan keutamaan puasa di bulan Rajab, serta bahwa hal tersebut termasuk perkara yang telah diketahui dan ditetapkan di kalangan mereka. Ya, karena apa? Puasa di bulan Rajab itu tadi amalan-amalan soleh, amalan kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sini keutamaan puasa di bulan Rajab, ya, serta bahwa hal tersebut termasuk perkara yang telah diketahui dan telah ditetapkan di kalangan mereka. Beliau juga mengatakan di dalam hadis, wa min dzalika ma rawahu Abu Dawud annahu alaihi salatu wassalam qala li ya'di ashabihi summinal muharrami wasruk summinal muharrami wasruk summinal muharrami wasruk faqala asabihi as-salasati fadhammaha summa arsalaha fa fi hadzal khabari wa in kana fi isnadihi man la yu'raf ma yadullu 'alal istiqbabi siyami ba'di Rajab li annahu ahadul ashhuril hurum. Ya, artinya kita bacakan ya Bunaya, perhatikan. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa beliau bersabda kepada salah seorang sahabatnya, berpuasalah pada bulan Muharram dan tinggalkan sebagian, berpuasalah pada bulan Muharram dan tinggalkanlah, berpuasalah pada bulan Muharram dan tinggalkanlah. Beliau mengucapkannya sambil memberi isyarat dengan 3 jarinya, lalu mendapatkannya dan kemudian melepaskannya, merapatkan. Jadi beliau mengucapkan sambil berisyarat, memberi isyarat dengan 3 jarinya, lalu merapatkannya dan kemudian melepaskannya. Ya, dalam hadis ini meskipun pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, terdapat dalil akan dianjurkannya berpuasa di sebagian bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu termasuk salah satu dari bulan-bulan haram. Ya, jadi ini Muharram. Ya, nih. Jadi bulan Rajab itu adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Selanjutnya, tidak ada dalil sahih maupun sharih yang gamblang yang menunjukkan keutamaan suatu ibadah khusus
seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, istighfar, dan amalan lainnya pada bulan ini, itu pada bulan Rajab ya. Jadi ini tidak ada dalil yang sahih ya maupun dalil yang sharih yang gamblang yang menunjukkan keutamaan suatu ibadah khusus di bulan Rajab ini, entah sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, istighfarnya, dan amalan lainnya pada bulan ini ya. Jadi nggak ada dalilnya harus mengkhususkan tanggal ini ya, harus beramal dengan amalan sedekah ini dan itu yang menunjukkan kekhususan ya, itu nggak ada ya, hadisnya nggak ada yang sahih. Terus selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan, lam yarid fi fadlihi wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyin wala fi qiyami lailatin mahsusatin fihi hadisun sahih yasluhu lil hujjah ya. Ini perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang artinya tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah tentang keutamaan khusus bulan Rajab dan puasa di dalamnya ya. Tidak pula puasa pada hari tertentu di dalamnya, tidak pula menegakkan sholat secara khusus pada malam-malam tertentu ya. Jadi ini perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil tentang keutamaan khusus di bulan Rajab ya. Jadi enggak ada dalilnya yang sahih, dan puasa di dalamnya ya itu enggak ada ya. Terus tidak pula puasa pada hari tertentu di dalamnya ya, tidak pula menegakkan sholat secara khusus pada malam-malam tertentu ya. Jadi ini menunjukkan apa, bahwasanya hadisnya itu tidak sahih ya, tidak ada yang sahih ya tentang masalah amalan mengkhususkan bulan Rajab di dalam amalan-amalan tertentu ya. Terus beliau juga menegaskan, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi menegaskan, wa amal ahaditsul waridatu fi fadli Rajabin aw fi fadlin siyamihi aw siyami syai'in minhu sharihatun fahiya ala qismaini dha'ifatun wa mawdu'ah ya. Artinya adapun hadis-hadis terkait keutamaan bulan Rajab atau keutamaan puasa di dalamnya atau puasa pada hari tertentu darinya, maka terbagi menjadi dua, sebagian dhaif, sebagian lainnya maudhu yaitu palsu ya. Referensinya Tabyinul Ajab. Sekarang kita lanjutkan hadis-hadis lemah terkait bulan Rajab. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab menyebutkan ada 11 hadis lemah menurut penilaian beliau. Di antara hadisnya yaitu inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu asaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal man soma yauman min Rajabin saqahullahu min dalikan nahar ya. Yang artinya, ini hadis dari Anas bin Malik, sesungguhnya di dalam jannah terdapat sebuah sungai yang disebut Rajab. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, niscaya Allah akan memberinya minum dari
jannah tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Fadail Al-Awqat. Ya. Hadis yang kedua juga masih dari hadis Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajabin faqala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ya, ini tadi kan hadis-hadis yang lemah ya. Jadi ini dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk di bulan Rajab, beliau itu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, ya Allah, barokahilah kepada kami di dalam bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Ini doanya. Terus hadis yang selanjutnya, yang ketiga, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajaban wa Sya'ban. Yang artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa setelah Ramadan kecuali pada bulan Rajab dan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Fadail Al-Awqat. Ya. Sekarang hukum mengamalkan hadis dhaif dalam masalah ini. Ya, dalam masalah keutamaan amal. Ya. Fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan wa qad taqarrara annal haditsa dhaif wal mursala wa munqati wal mu'dil wal mauquf yu'malu biha fi fadha'il amal ijma'an wala syakkan ana sauma rajabin min fadha'il amal fa yuktafa fihi bil ahadis ad-dha'ifah wa nahwiha wa la yunkiru dzalik illa jahilun makrurun. Yang artinya telah ditetapkan bahwa hadis-hadis dhaif, ya, telah ditetapkan bahwa hadis dhaif, hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dal, hadis mauquf diamalkan dalam keutamaan amal, yaitu fadhail al-a'mal. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak diragukan bahwa puasa bulan Rajab termasuk keutamaan amal. Maka dalam hal ini cukup berpegang pada hadis-hadis dhaif dan semisalnya. Tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang-orang yang bodoh lagi tertipu. Nah, jadi di sini boleh dalam masalah keutamaan amal kita mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, ya, keterangan pada kitab ini, ya. Jadi hadisnya dhaif, hadisnya mursal, hadisnya munqati, hadisnya mu'dal, hadisnya mauquf, ya. Di dalam amalan-amalan atau keutamaan amal, ya, itu para ulama sepakat, ya, tidak diragukan lagi bahwa puasa Rajab itu juga termasuk keutamaan amal. Maka dalam hal ini cukup kita berpegang pada hadis-hadis yang dhaif, ya, dan para ulama tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang-orang yang bodoh lagi tertipu. Sekarang yang kelima, renungan. Perkataan indah dari Ibnu Rajab.
Syahrul Rajabin mafatahu asharil khairi wal barakah. Qala Abu Bakrin al-Warraqu al-Balkhiyu. Syahrul Rajabin syahru syar'i wa syahru sya'ban syahru sya'fir zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i wa anhu qala masalu syahri Rajab masalu rabi wa masu sya'ban masalul anggaib wa masalul Ramadan masalul mator wa qala ba'duhum as-sunnah masalu syajari wa syahru Rajab ayama turikiha wa sya'ban ayama tafribiha wa Ramadan ayamu fatofiha wal mu'minuna qattafuh. Ya, kan ini dulu. Artinya bulan Rajab adalah kunci bagi bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Abu Bakar al-Warraqi al-Balkhi berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Dan diriwayatkan darinya pula, ia berkata, perumpamaan bulan Rajab seperti angin, perumpamaan bulan Sya'ban seperti awan, dan perumpamaan bulan Ramadan seperti hujan. Sebagian mereka berkata, tahun ini seperti sebuah pohon. Bulan Rajab adalah hari-hari tumbuhnya daun, bulan Sya'ban adalah hari-hari bercabangnya, dan bulan Ramadan adalah hari-hari memetiknya. Dan orang-orang berimanlah para pemetiknya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mungkin demikian yang dapat kita bacakan 5 poin tentang serba-serbi bulan Rajab. Nah, ya. Jadi ini serba-serbi bulan Rajab, keutamaan dan amalan di bulan Rajab, dan penjelasan dari penjelasan ulama Syafi'iyah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari di bulan Rajab ini kita beramal kebaikan, ya, dalam beramal soleh, maka nanti Allah akan melipat gandakannya pahalanya. Dan mari kita jauhi amalan-amalan kejelekan atau kemaksiatan di bulan Rajab ini, karena orang yang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan kemaksiatan maka akan dilipat gandakan dosanya, ya. Nanti kita mohon kepada Allah agar kita semuanya bisa beramal kebaikan di bulan Rajab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah.